mahasiswi dari Universitas Asia Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem perkemihan. Anatomi sistem urinaria atau sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan merupakan tatanan yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra yang melaksanakan serangkaian proses dan tujuan. Yang pertama, mencapai homeostasis internal yang dicirikan oleh keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan cairan elektrolit tubuh, keseimbangan asam basa tubuh, terbebasnya tubuh dari metabolisme racun dan zat toksik. Kedua, keseimbangan dan keselarasan berbagai proses dalam tubuh seperti pengaturan tekanan darah, pelaksanaan produksi sel darah merah, pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat. Sini bisa kita lihat anatomi dari ginjal. Yang pertama ada bagian korteks, medula, kemudian ada piramid ginjal. Di sini ada juga pelvis ginjal atau rongga ginjal, ada ureter, ada kapsul dari ginjal, dan sebagainya. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal dikelilingi berbagai lapisan jaringan yang melindungi dan mempertahankan posisi ginjal. Lapisan terluar, kapsul renalis merupakan jaringan fibros yang dikelilingi oleh lapisan lemak, perineal, dan pasca gerota yang akan melindungi semua bagian ginjal. Hilum, area ini di mana pembuluh darah keluar masuk daerah ini. Lapisan paling dalam rongga berupa rongga ginjal yaitu pelvis renalis. Ginjal merupakan alat ekstensi utama, letak di bagian belakang peritoneum di depan dua kosta terakhir. Jumlah ginjal ada dua, yaitu berbentuk seperti kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat 200 gram. Struktur ginjal. Ginjal mengandung jutaan unit penyaring darah yang disebut nefron. Ginjal tersusun ada dua lapisan yaitu korteks dan medula. Korteks mengandung badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan symphybomen. Kemudian medula atau sumsum ginjal mengandung tubulus. Tubulus bermuara pada pelvis renalis. Sini bisa kita lihat anatomi dari ginjal. Kemudian diperkecil lagi. Di sini ada bagian korteks. Korteks mengandung glomerulus. Di dalam medula ada ductus dan papila-papila lainnya. Kemudian struktur nefron. Nefron di sini bisa kita lihat ada lengkung Henle. Di sini juga terdapat glomerulus dan kapsul. Dalam kapsul Bowman terdapat glomerulus. Nefron yaitu unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta lebih nefron. Satu nefron mengandung satu glomerulus dan satu tubulus. Saluran nefron atau tubulus terdiri atas 4 bagian, yaitu tubulus proksimal, loop Henle, gelung Henle, tubulus distal, dan tubulus colipus yang bermuara kepada ruang ginjal. Kemudian terdapat fungsi ginjal yaitu sebagai pengaturan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh diatur melalui proses yang pertama. Filtrasi merupakan pergerakan cairan yang melalui membran biologik diakibatkan perbedaan tekanan hidrostatik di kedua sisi membran. Tekanan hidrostatik adalah kekuatan molekul air dalam menahan dinding ruang di mana air mengalir. Kemudian difusi. Difusi merupakan pergerakan bebas dari zat melalui membran vertikal dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian transport aktif merupakan pergerakan zat melalui atau melewati membran sel di mana energi sel dipulangkan. Dan ada dinamika kapiler, keadaan yang mendekati keseimbangan pada membran kapiler sehingga jumlah cairan yang keluar melalui kapiler arteri dapat tepat
cepat sama dengan jumlah cairan yang kembali ke sirkulasi dengan reabsorpsi pena kapiler. Kemudian osmosis. Osmosis merupakan perembesan suatu larutan melalui selaput semi-permeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang merupakan kebalikan dari difusi. Kemudian pengaturan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa, pengaturan ion hidrogen dalam tubuh. Kemudian pengaturan tekanan darah. Ginjal memegang peran dalam mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme renin, angiostensin, aldosteron. Kemudian ada ureter, terdiri dari dua saluran pipa yang mengandung ginjal dan kandung kemih. Panjangnya sekitar 25 sampai dengan 30 cm dan diameternya 0,5 cm. Letaknya dalam rongga abdomen dan sebagiannya di rongga pelvik. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri dari jaringan fibrous, lapisan tengah terdiri lapisan dari otot polos, lapisan dalam merupakan membran epithel. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinaria. Ureter tidak mempunyai sphincter, tapi beberapa obligu yang berfungsi sebagai sphincter untuk mencegah aliran balik dari vesika urinaria ke ureter. Kemampuan vesika urinaria dalam menampung urin dapat mencapai 500 cc atau lebih. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi otot vesika dalam dan posisi. Bagian vesika urinaria terdapat fundus, korpus, dan vertex. Dinding vesika urinaria terdiri dari 3 lapisan otot polos dan 1 lapisan mukosa. Ini bisa kita lihat gambar dari kandung kemih, terdiri dari 2 ureter, yaitu kiri dan kanan. Bisa kita lihat ada peritoneum. Kemudian uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi mengeluarkan atau menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, ureter berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah kelenjar prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjang uretra laki-laki kira-kira 17 sampai dengan 20 cm. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan lurus dengan panjang kurang lebih 3 sampai dengan 4 cm. Uretra memiliki sphincter yang mengatur keluarnya urin, terdiri atas sphincter externum dan internus. Sphincter internus berperan dalam mencegah urin bercampur dengan semen saat ejakulasi. Sphincter externus berperan dalam proses mixing. Ini bisa kita lihat uretra pada pria dan wanita. Terdapat perbedaan dari uretranya. Bisa kita lihat di sini ada uretra perempuan, yaitu lurus dengan panjang 3 sampai dengan 4 cm. Sedangkan di sini bisa kita lihat dari uretra laki-laki, dia panjang dan berkelok-kelok. Sini dia, ini ada kandung kemih dia, kemudian panjang dan berkelok sekitar 17 sampai dengan 20 cm. Kemudian proses pembentukan urin. Proses yang pertama ada proses filtrasi. Setiap menit kira-kira 1200 ml darah masuk ke glomerulus untuk filtrasi. Membran filtrasi normal hanya dapat dilalui plasma dengan garam, glukosa, dan molekul kecil lainnya. Filtrasi terjadi di simpai Bowman atau kapsul Bowman. Hasilnya berupa urin primer. Kemudian ada proses reabsorpsi atau proses penambahan ulang zat-zat yang diperlukan. Cairan filtrasi dipekatkan di tubulus dan zat penting bagi tubuh direabsorpsi. Reabsorpsi terjadi secara pasif bergantung pada adanya ADH. Terjadi di tubulus contortus proximal sampai gelung Henle. Hasilnya berupa urin sekunder. Kemudian ada proses sekresi. Tubulus dapat mensekresi atau menambah zat ke dalam cairan filtrasi. Terjadi di tubulus contortis distal sampai tubulus collectivus. Hasilnya berupa urin sesungguhnya. Sel-sel tubuh membentuk amonia yang bersenyawa dengan asam, kemudian akan diekskresi sebagai garam amonium supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkalis. Setelah berlangsung reabsorpsi, sebagian cairan filtrasi plasma disalurkan ke dalam vena renalis dan sisanya sebagai urin.
Saluran ekskresi ginjal dimulai dari parenkim ginjal, yaitu calyx major, pelvis renalis, lalu dieskresikan ke ureter sampai vesika urinaria. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama ada jumlah air yang kita minum, kemudian stimulus saraf renalis, kemudian hormon antidiuretika atau ADH, garam yang dikeluarkan dari darah, serta pengeluaran glukosa. Kemudian di sini ada karakteristik dari urin. Volume urin 1 sama dengan cc per berat badan per kilo berat badan atau per jam dalam per jam. Kemudian komposisi urin yaitu 95% air, zat-zat sisa hasil metabolisme, protein, ureum, asam urea, amoniak dan keratinin, elektrolit, pigmen, toksin, dan hormon. pH normal urin yaitu 4,5 sampai dengan 8. Proses keluarnya urin. Air kemih yang terbentuk dari ginjal mengalir ke bawah melalui ureter menuju ke kandung kemih. Aliran tersebut bukan merupakan aliran yang pasif. Ureter adalah pipa atau tabung berotot yang mendorong sejumlah air kemih dalam gerakan bergelombang. Setiap ureter akan masuk ke dalam kandung kemih melalui suatu sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler yang bisa membuka dan menutup. Air kemih secara teratur mengalir dari ureter akan terkumpul di dalam kandung kemih. Kandung kemih ini biasanya mengembang, di mana ukurannya secara bertahap membesar untuk menampung jumlah air kemih yang semakin bertambah. Jika kandung kemih telah penuh, maka akan dikirim sinyal saraf ke otak yang menyampaikan pesan untuk berkemih. Selama berkemih, sphincter lainnya yang terletak di antara kandung kemih dan uretra akan membuka sehingga air kemih mengalir keluar. Secara bersamaan, dinding kandung kemih berkontraksi sehingga terjadi tekanan yang mendorong air kemih menuju ke uretra. Tekanan ini dapat diperbesar dengan cara mengencangkan otot-otot perut. Sphincter pada pintu masuk kandung kemih tetap menutup rapat untuk mencegah aliran balik kemih ke dalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sistem perkemihan atau sistem urinaria. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.